Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel Gisingok. Judul renungan hari ini, Second Step atau langkah kedua. Pembacaan Alkitab di Efesus 4 ayat 24 dan Yohanes 3 ayat 7. Efesus 4 ayat 24 berkata, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Yohanes 3 ayat 7, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dan ayat nas 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita banyak mendengar atau bahkan sering bicara tentang berani memulai, berani melangkah, atau berani mengambil langkah pertama. Seminar-seminar atau buku-buku bertema perubahan seringkali menekankan tentang langkah pertama ini. Ibarat bayi yang sedang belajar berjalan, ibarat seorang anak yang baru belajar naik sepeda atau belajar berenang. Kita didorong berani mencoba, melangkah, mencelupkan diri ke air, memulai. Andaikan saat mulai melangkah kita lalu jatuh, itu tidak apa-apa. Setidaknya kita berani mencoba. Ya, jika hanya berhenti pada keinginan atau rencana, maka itu sia-sia belaka. Sebab tetap tidak ada perubahan yang akan terjadi. Langkah pertama memang penting. Faktanya, banyak orang terlalu takut atau terlalu malas untuk mengambil langkah pertama. Langkah pertama menuntut kita mau belajar, memahami, menyiapkan diri agar tahu yang mesti dilakukan. Kebanyakan sekolah, buku, nasihat, atau khotbah menyiapkan kita untuk langkah pertama. Banyak orang membeli peralatan, teknologi, mendaftar ke satu program dan lain-lain. Itu juga demi langkah pertama. Namun, tidak banyak orang menyiapkan dirinya untuk langkah kedua. Langkah kedua, juga langkah ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini berbicara tentang bagaimana menjadikan langkah pertama tadi sebuah kebiasaan. Banyak orang badannya kembali melar setelah diet. Banyak orang menyerah berwirausaha. Banyak orang kembali jatuh ke dalam dosa, kembali ke kebiasaan buruk, dan sebagainya. Karena mereka hanya berhenti pada langkah pertama saja. Padahal perubahan seharusnya jadi kebiasaan dan gaya hidup, bukan sekedar program dengan jangka waktu tertentu. Itu sebabnya ketika berbicara tentang perubahan, Alkitab selalu memakai gambaran yang total dan menyeluruh. Contoh, dalam Efesus 4 ayat 24 tadi, kita harus menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, ciptaan baru. Dan Yohanes 3 ayat 7 berkata harus dilahirkan kembali. Ya, bukan hanya menjadi manusia yang berubah, tapi menjadi manusia baru. Tentu bukan berarti kita harus mengubah nama, keluarga, atau pindah ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengajar bahwa perubahan itu harus benar-benar dihidupi dan dijalankan sebagai bagian yang tidak lagi bisa dipisahkan dari diri kita. Ya, perubahan harus diadaptasi menjadi kebiasaan. Sudah siapkah saudara berubah? Jadikan perubahan saudara menjadi suatu kebiasaan. Amin. Semoga renungan ini boleh memberkati. Kalau saudara terberkati, bantu supportnya dengan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa kalau belum subscribe channel ini untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.